Marilah kita memelihara persatuan kerukunan demi rakyat Indonesia, demi masa depan Indonesia. Terima kasih. Selesai. Baik, terima kasih Pak Prabowo Subianto atas statementnya. Kita akan buka langsung 2 pertanyaan. Saya kira cukup ya. Oke. Semua sudah cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih. Bapak, kita akan foto terlebih dahulu, Pak. Setelah ini kita akan sesi. Oke. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin. Bagaimana ya melihat debat tadi malam ya? Menurut saya agak membosankan. Karena apa? Karena capres-capres di sini pada saat debat di KPU pada waktu lalu, di situ bahkan ya tidak ada serangan-serangan yang berarti lah di situ. Sangat berbeda sekali dengan debat capres pertama dan debat capres yang kedua. Di situ bahkan juga saling serang satu sama lain. Menurut saya debat ya seperti itu, bukan pada waktu lalu. Menurut saya ya cenderung membosankan dan lempeng-lempeng saja. Nah, menurut saya juga ada perbedaan dari Pak Prabowo Subianto. Di situ Pak Prabowo Subianto menurut saya juga terlihat lumayan lah daripada debat yang pertama, debat capres yang pertama dan debat capres yang kedua. Di sini Pak Prabowo Subianto cukup lumayan kalau menurut saya. Nah, tetapi di sini di akhir penutup debat, di sini ya Pak Ganjar Pranowo mengutip yaitu pesan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu, yaitu ketika debat Pilpres 2019, yaitu jangan memilih seorang yang mempunyai potongan diktator, pelanggaran HAM, dan memiliki rekam jejak kekerasan dan lain-lain. Seperti ini video dari Ganjar Pranowo. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin. Nah, di sini sungguh di luar dugaan sekali ya. Di sini menurut saya sangat telak sekali bahwa kita pada 14 Februari memang harus memilih calon pemimpin yang benar-benar, yaitu terbukti rekam jejaknya. Ya, kalau kita memilih pemimpin yang rekam jejaknya seperti yang diutarakan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 yang lalu, pasti kita juga bisa melihatlah Indonesia 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Apalagi di sini ya sudah ada pelanggaran pelanggaran etika, yaitu di MK. Di situ bahkan ia secara tidak langsung meloloskan usia minimum capres dan cawapres. Menurut saya di situ yang paling sangat wow sekali dan bahkan juga dikritik oleh para budayawan, oleh akademisi, guru besar dan lain sebagainya. Di situ menurut saya yang paling wow sekali di pemilu 2024 di sini. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus. Ketika Ganjar nampol, Prabowo pakai nama Jokowi. Jelas ya, bukan kita yang berubah, tapi Jokowi yang berubah. Ganjar emang singa panggung debat. Iya, pada waktu lalu juga pada Pilpres 2019 tepatnya, bahkan Presiden Joko Widodo mengatakan hal demikian. Tetapi tiba-tiba saat ini menjadi pendukung dan bahkan juga terlihat secara terang-terangan, terlihat Presiden Joko Widodo yang seharusnya mengayomi seluruh masyarakat Indonesia, mengayomi capres-capres yang ada, tiba-tiba terlihat mendukung salah satu pasangan capres. Di sini menurut saya juga sungguh mengejutkan sekali ya. Di sini bahkan saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Sekali pukul lurah, mari kita perbanyak bansosnya lagi. Di sini dari Antonius Makjelep. Nggak nyenyak tidurnya nanti, nggak bisa balas nampol, udah selesai gilir aja. Di sini dari Desi, Pak Prabowo tetap tenang dalam segala hal menghadapi orang yang sombong, congkak, dan juga pendengki. Closing yang sangat berkelas bagi seorang pemimpin, meminta maaf demi untuk Indonesia yang makmur, bersatu dan juga menuju Indonesia emas. Bismillah, satu putaran Prabowo Gibran. Bodoh itu memang terlihat. Ya, kalau saya sih, menurut saya
dengan closing statement Pak Prabowo Subianto akan merangkul 01 dan 03, menurut saya ya janganlah. Menurut saya kalau memang besok yaitu 03 kalah, ya sudah menjadi oposisi. Apabila juga 01 kalah dengan yang lainnya menjadi oposisi lah. Menurut saya itu lebih keren sekali, yaitu disitulah yaitu demokrasi akan berjalan. Apalagi kita negara demokrasi ya, kalau semua elit-elit politik satu visi satu misi, menurut saya juga lucu. Tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menjaga demokrasi di sini. Menurut saya juga lucu. Jadi menurut saya ada oposisi itu menurut saya lebih keren lah. Nah di sini bahkan juga dari Kompas.com, yaitu bahkan ya terlihat aslinya di sini. Pak Prabowo tolak sesi tanya jawab dan foto bersama selesai debat. Nah di sini kan terlihat Pak Prabowo terlihat aslinya. Bahkan ada sesi tanya jawab kepada wartawan, bahkan juga ditolaknya karena dirasa cukup. Dan di sini bahkan menolak foto bersama. Di sini kan terlihat ya, di sini apa yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo di situ menurut saya juga benar adanya. Ya masyarakat yang bisa menilainya nanti ya. Seperti ini video dari Pak Prabowo Subianto ketika menolak sesi tanya jawab dan juga foto bersama saat selesai debat. Marilah kita memelihara persatuan kerukunan demi rakyat Indonesia, demi masa depan Indonesia. Terima kasih. Selesai. Baik, terima kasih Pak Prabowo Subianto atas statementnya. Kita akan buka langsung 2 pertanyaan. Saya kira cukup ya. Oke. Semua sudah cukup jelas. Oke, baik, terima kasih. Bapak, kita akan foto terlebih dahulu Pak. Setelah ini kita akan sesi. Oke. Bayangkan seperti ini. Berarti betul apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo ya di sini. Bahkan juga menolak sesi tanya jawab dan bahkan juga foto bersama. Ya tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah pada 14 Februari supaya masyarakat juga jangan sampai salah memilih ya. Gunakan hati nurani, lihat rekam jejak, yang paling penting juga lihat program-programnya cocok dengan Anda atau tidak, visi misinya cocok dengan Anda atau tidak. Dan menurut saya juga pilihlah capres cawapres yang sangat dekat dengan masyarakat, suka belusukan, karena itu akan mengeluarkan program-program yang juga cocok dengan masyarakat dan akan mengerti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Menurut saya itu yang lebih penting ya. Nah dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya di sini seperti apa ya. Di sini ketika Pak Prabowo tolak sesi tanya jawab di sini, harusnya suruh joget-joget pasti mau. MC-nya jualan kacang goreng kah? Maklum aja, mungkin beliau sudah lelah, butuh istirahat dan pensiun. Prabowo, maaf saya tidak buka sesi tanya jawab. Gibran, terima kasih, biar rakyat yang menilai. Apa yang kalian harapin dari pemimpin begini, woy? Aduh, baru juga debat dan forum resmi pula. Lagaknya udah seperti itu. Gimana kalau jadi presiden dan rakyat mengajak dialog? Ya pasti gak mau ya. Memang semuanya kita kembalikan lagi ke masyarakat. Di sini bahkan pada waktu lalu juga disebut oleh IDN Time, salah Prabowo sebut Indonesia kurang 140.000 dok. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Narkosum, belum apa-apa sudah salah Prabowo. Ya seperti itu. Nah di sini saya juga penasaran, seperti apa sih beritanya di sini ya? Nah di sini kata Prabowo pada debat yang lalu yaitu Indonesia kekurangan 140.000 dokter. Nah di sini calon presiden nomor urut 2 Prabowo mengatakan Indonesia sampai saat ini masih kekurangan dokter. Untuk itu Prabowo akan membangun rumah sakit modern dan puskesmas setiap kabupaten kota. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter di Indonesia. Nah, faktanya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan berdasarkan data WHO, rasio dokter untuk warga negara Indonesia adalah 1:1000 dokter. Sementara di negara maju rasionya 3:1000, ada juga yang 5:1000. Saat ini jumlah dokter yang dibutuhkan Indonesia sekitar 270.000, sementara dokter yang memiliki STR dan praktek baru sebanyak 140.000. Artinya masih ada kekurangan dokter sebanyak 130.000, ujar Menkes dilansir dari halaman resmi Kemenkes. Nah, menurut saya di sini juga hampir sama ya, selisihnya 10.000 ya, lumayan sih 10.000. Di sini tapi dari data yang ada adalah membutuhkan atau kekurangan dokter sebesar 130.000, ujar Menkes pada waktu lalu. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya.
Di sini error linknya. Haha, dihapus mungkin. Tadi masih ada. Itu kan sudah tugas Anda mencari kesalahan orang lain, tapi tidak bisa menunjukkan prestasi yang didukung. Santai saja. Banyakin lagi gorengannya. Masih ada waktu 10-an hari lagi. Lupa nanya Pak Budi Gunadi, sadikin kali ya. Ya, seperti itulah. Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.